Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semuanya. Kali ini lagi heboh banget yang namanya BBM oplosan. Jadi meme di media sosial luar biasa. Sudah beli Pertamax tapi ternyata dapatnya Pertalite. Kemudian sudah beli mahal-mahal, ternyata cuman bedanya di antrian doang. Kalau beli Pertalite ngantri panjang, harus daftar pakai kartu Pertamina ya, pakai barcode, scan barcode. Kalau nggak dilayani ya. Kemudian kalau beli Pertamax itu langsung tanpa antrian, langsung dilayani. Kemudian tanpa barcodean, harga lebih mahal, tapi ternyata dapatnya Pertalite juga ya. Oke, saya akan menyoroti ada beberapa hal. Yang pertama, sebenarnya ngoplos BBM itu biasanya gini. Kalau kita tadinya pas beli Pertalite, kemudian kita nambah nih, mau beli lagi Pertamax, akhirnya dicampur antara Pertalite dan Pertamax. Itu it's okay ya, di mesin juga nggak masalah. Bahkan kalau tadinya kita pakai Pertalite kemudian isi Pertamax, itu jadi ronnya naik menjadi lebih bagus, bakarnya lebih bagus ya. Jadi kualitasnya karena dicampur menjadi bagus. Nah, yang jadi masalah mencampur ini, kalau orang itu mencampur, misalkan yang RON 92 dengan RON yang bawahnya ya 80 sekian ya, dicampur, kalau itu menjadi harga yang benar, harga percampuran ya nggak masalah. Tapi kalau dijualnya misalkan ini Pertamax campur Pertalite, dijual dengan harga Pertamax, nah itu udah nipu, kita tertipu ya. Nggak mungkin orang nyampur Pertamax campur Pertalite dihargai dengan harga Pertalite, itu nggak mungkin, orang setolol itu ya pasti nggak mungkin melakukan hal itu. Tapi dari berbagai penjelasan dan di pabrik kilangnya sendiri, yang namanya pencampuran atau oplos itu sebenarnya suatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kualitas tertentu. Jadi mencampurnya itu bisa dengan BBM dicampur zat aditif sehingga ronnya naik. Kalau ini berarti volumenya tidak begitu bertambah. Atau untuk meningkatkan ron itu dengan ron rendah dicampur yang ron tinggi, nanti dia akan didapatkan ron sesuai yang diinginkan dengan perbandingan sekian persen banding sekian persen, itu sesuai yang diinginkan tentunya. Nah, di situ sebenarnya nyampur itu nggak masalah kalau menurut saya ya, tapi asalkan campurannya itu benar sesuai dengan standar yang diajukan. Misalkan kesepakatannya adalah Pertamaxnya 40%, Pertalite 60%, ya sudah itu percampurannya. Tapi harganya juga nggak boleh dihargai harga Pertamax, harganya pun akan di bawahnya. Itu jadinya masih fair-fair saja kalau gitu. Sebenarnya kalau di sisi oplosannya kalau saya melihat tidak ada kecurangan ya, mengoplos itu nggak curang ya. Bahkan kita mengoplos untuk keperluan kita sendiri nggak masalah. Kita beli Pertamax lalu beli Pertalite dicampur dalam satu tangki yang sama kan nggak masalah, kita lakukan tiap hari untuk kepentingan kita sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut hajat orang banyak, menjadikan sebuah pelayanan, menjadikan sebuah perputaran ekonomi, itu jadi masalah. Kita mencampur, kemudian orang dengan jasa kita membeli, ternyata harganya nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Nah, itu sudah menipu loh segitu caranya. Nah, ini yang menjadi heboh karena mungkin orang-orang itu merasa tertipu ya, karena dia belinya Pertamax tapi kok merasa mendapat Pertalite juga gitu. Dan yang lebih utama adalah nanti yang kerugian
negara dan kita warga yang menggunakannya. Lebih utamanya di sana menurut saya. Oke, tapi saat ini jadi agak gimana ya, mau beli Pertamax itu sekarang ini rasanya itu kita sudah tertipu. Jadi mau beli Pertamax itu kita jadi merasa aduh ini jangan-jangan Pertalite lagi ini kan. Itu yang ada di perasaan saya sebagai warga ya, mau beli Pertamax jangan-jangan cuma dapatnya Pertalite lagi. Aduh ya, semoga ini bisa diatasi dan kalau ada aroma-aroma korupsi ya bisa ditangani karena ini merugikan negara, sudah mensubsidi rugi, rakyat juga rugi. Oke, semoga curhatan ini mewakili curhatan Anda semuanya dan kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.